Segala pujian, syukur, hormat, keagungan, kebesaran, kemasyhuran milik-Mu ya Tuhan mulia. Betapa kami bersyukur, Engkau penebus kami, boleh menyembah, kami sembah, kami sanjung tinggi, dan Engkau akan menyatakan sabda firman-Mu kepada kami. Kesempatan anugerah-Mu yang besar ini. Dan kami saat ini Roh Kudus yang baik, tolong singkapkan resi firman Allah itu kepada kami. Kami saat ini firman tertulis itu jadi firman hidup dalam hidup kami. Firman yang tidak pernah berubah itu mengubah hidup kami. Mohon pakai kami Yesus berkat dalam kuat kuasa Tuhan. Dengan tutur kata kalimat sederhana, firman Allah disampaikan dengan jelas. Dan umat-Mu dengan hati yang lembut, pikiran tunduk di bawah otoritas sabda Tuhan. Tiap-tiap kami mengalami berkat spesial hari ini lagi Tuhan. Nyatakan sabda-Mu ya Tuhan, sebab kami mau kata seperti Mazmur 19 ayat 122. Telah kami condongkan hidup kami untuk berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Terpuji sangat Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas umat-Mu. Amin. Shalom. Ya, mari saudara kita buka kitab suci kita. Kita topik tentang kemerdekaan. Tetap relevan buat kita. Saudara kita buka kitab Yohanes 8 ayat 31 ayat 30 sampai 36. Ya kiranya baju saya memberikan inspirasi saudara. Ini baju Kalimantan berbicara tentang damai sejahtera saudara. Bicara kedamaian luar biasa. Merah putih yang memberikan damai saudara. Simbol-simbolnya simbol memberikan damai. Saudara, saya akan bacakan Roma pasal 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada tekanan kuat, benar-benar merdeka. Itu bukan halu, tapi nyata. Real, nyata sekali. Terus dia jalani kemerdekaan itu, dia nikmati kemerdekaan itu, dan terus dia menikmati kemerdekaan itu. Tema kita hari ini, sungguh kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati. Saudara, saya teringat satu cerita, saudara. Ketika Presiden Amerika Serikat namanya Eisenhower, ketika dalam satu konferensi besar di Amerika, dia memberikan satu topik yang menarik, indahnya dunia kita dalam kemerdekaan sejati ini. Itu topik saudara, topiknya indahnya dunia kita kalau kita mengalami kemerdekaan sejati ini. Apa ini maksud saudara? Kalau orang-orang menikmati 4 kemerdekaan. Pertama, kemerdekaan mereka berpendapat, saudara. Wah, nampaknya keren, saudara. Yang kedua, kemerdekaan mencari nafkah. Setiap orang, apapun cara pendidikannya, apapun etnisnya, apakah dia kulit hitam, apa saja, dia punya kesempatan sama untuk mencari nafkah. Yang ketiga, yaitu untuk memutuskan apa agamanya. Wah, Amerika betul-betul dikasih kemerdekaan seperti itu, saudara. Yang keempat, kemerdekaan orang itu dari penindasan, termasuk diskriminasi dan seterusnya, saudara. Penindasan. Rasanya 4 hal ini dia sampaikan saudara waktu itu tahun 1942, itulah tahun 1942 bulan September, saudara. Dia canangkan dan orang tepuk tangan gagap gembira, saudara. Tapi setelah dia sampaikan pidato ini, saudara, 3 bulan kemudian Hitler serang Polandia, saudara. Terjadi penindasan habis-habisan. Kemerdekaan yang sesungguhnya pernyataan-pernyataan yang keren. Tapi saya harus katakan, saudara, 4 pernyataan disampaikan Roosevelt tadi nampaknya sudah begitu nampaknya ya. Di bumi ini nampaknya mengalami perkembangan besar. Tetapi dunia kita bukan membaik. Dunia makin pucat, makin limbung, makin tidak tentu arah. Sedang menuju kebinasaannya. Ini bukan pernyataan bombastis.
real. Soal kesatuan karena memang dunia ini tidak mengalami sejatinya kemerdekaan sejati itu. Kemerdekaan yang Tuhan tawarkan sungguh-sungguh. Kata Tuhan begitu jelas tadi ayat 36, jikalau anak manusia itu, apabila anak itu memberikan kamu, kamu pun benar-benar mereka. Galatia 5 ayat 1, jikalau anak manusia itu, Yesus itu, memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Saudara, memang kemerdekaan yang punya kualitas, kemerdekaan sungguh-sungguh itu, nggak pernah terjadi gratisan. Kita tahu Indonesia merdeka, karena begitu banyak para pejuangnya ya. Saudara pernah nonton sejarah kemerdekaan Scotland? Kalau nggak berdosa saudara ya. Kenapa saya ingat ini? Karena memang pahlawan hebatnya namanya mirip sama saya, saudara. Nama saya Richard William. Nama dia William Richard, saudara. Saudara, pahlawan Scotland ini saudara sangat luar biasa. Nah, singkat saja saya ceritakan karena nanti nggak jadi khotbah, saudara, hanya cerita. Orang ini sangat luar biasa. Begitu sangat ditindas, Inggris menindas Skotlandia, begitu sangat sama raja zaman itu, saudara. Ditindas, tapi ada seorang yang bangkit, saudara. Namanya William. Richardnya nggak terkenal, Williamnya lebih terkenal, saudara. Dia bangkit, dan singkatnya dia satu kali ditangkap, dianiaya begitu luar biasa, disiksa begitu luar biasa. Dan dikatakan begini, katakanlah kalimat singkat saja, engkau kami bebaskan. Yaitu kata give up, nyerah. Dia bilang tidak mau. Dia tidak akan berkata-kata give up. Lalu disiksa, giginya ditanggalkan, kukunya ditarik, dianiaya begitu rupa. Lalu menjelang matinya itu, dia menyebut kalimat pelan sekali. Lalu raja waktu itu menyaksikan langsung berkata begini, stop. Mungkin dia mau menyatakan kata give up. Coba stop sebentar penyiksaan itu supaya kita dengar dia mau katakan apa. Dan kesempatan itu waktu di stop dianiaya, saudara, tiba-tiba dia tarik napas keras-keras. Dia teriak keras-keras, suara itu bergetar sekali, suara begitu keras. Dia katakan freedom, wah kemerdekaan. Dan kalimat itu memberikan inspirasi. 2 bulan kemudian Scotland merdeka. Tetapi lewat apa, saudara? Korban yang sangat besar sekali. Perintah amat sangat kemerdekaan diraih. Kita tahu persis Kristus Tuhan kita di Golgota. Begitu amat sangat menderita, dia berteriak, my God, why you have forsaken me? Mengapa kau tinggalkan aku? Dia begitu sangat menderita, paling kecil. Tetapi dia juga berkata kalimat selanjutnya, dia berkata, tete, lestai. Sudah genap, tuntas, clear, kemerdekaan. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan jelas sekali tadi, dalam ayat 32, dikatakan demikian, jikalau kamu tetap hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar muridku. Murid yang seperti apa? Kata firman Tuhan, jadi apabila anak itu memberikan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara kasih Tuhan, sangat menarik sekali kata ini dipakai. Kamu dikatakan anak itu memberikan kamu benar-benar mereka. Betul-betul benar-benar mereka. Saudara kasih Tuhan, berarti ada yang nggak benar-benar mereka ya. Ada merdeka semua, pura-pura merdeka, tapi nggak sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka, saudara. Itu fakta. Nah sekarang yuk kita bahas 3 poin penting saja dengan cepat. Yang pertama, sesungguhnya faktanya setiap manusia ada dalam budak dosa. Saudara kalau baca ayat-ayat di atasnya, Tuhan mengulang kalimat-kalimat seperti ini. Saudara bisa lihat itu dalam ayat 21, saudara lihat juga ayat 24, dikatakan begini. Sebab jika kamu tidak sungguh percaya, kata percaya sana bukan belief, tapi trust. Betul-betul percaya sepenuhnya. Meletakkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Kamu ada dalam dosa sampai matimu. Ada dalam dosa. Bukan dikatakan kamu jatuh dalam dosa. Tetapi kamu ada dalam dosa. Dan kata dalam dosa itu dipakai istilah dalam ayat 24 dan dipertegas ayat 34, itu ada dalam perbudakan dosa. Faktanya setiap manusia tanpa kecuali dia ada dalam dosa. Dia dalam budak dosa.
Dan kalau saya baca, uraian itu panjang lebar diuraikan oleh Paulus dalam Roma pasal 6, ayat 1, 2, 3, sampai 12, dikata, maka karena kamu dalam budak dosa, maka kamu terus ditagih oleh dosa, ditagih oleh kedagingan. Terus karena kamu berhutang sama dosa, kamu terus ditagih, dan kamu akhirnya ketagihan. Makanya banyak orang, saudara, bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi terus ditagih untuk pembohong. Bohong lagi. Makanya banyak orang bisa memuji Tuhan, lebih indah bersekutu karib dengan Tuhan, menyatakan betapa dekat indahnya sama Tuhan. Tapi susah sekali untuk intim sama Tuhan. Menyembah Dia, menikmati hadiratnya, bersekutu karib dengan Tuhan. Susah sekali. Ditagih untuk tidak erat dengan Tuhan, tidak intim sama Tuhan. Karena dia diperbudak. Terus ditagih. Saya kasih contoh simpel, saudara. Saya pernah 5 tahun di penjara Cipinang. Tahun 82 sampai 87. Maksud saya membina di sana, saudara, intensif. Maafkan saya nanti kapingkan kaget kapan di Bang Richard nih jadi saudara kesantut. Tapi pas saya membina di sana, saya kenalan sama, maaf ya, orang Ambon namanya Immanuel. Saya tanya, namamu siapa? Immanuel, Om. Yang betul, namamu siapa? Immanuel, Om. Namamu siapa? Akhirnya dia bilang, Om, Immanuel. Apa artinya? Dia malu, dia jawab, Om kan tahu sendiri. Kenapa kau masuk? Karena bunuh orang, saudara. Beta kasih bunuh orang. Kau bunuh dikasih-kasih, saudara. Beta bunuh orang. Kenapa bisa kau bunuh orang? Iya, saya sebetulnya pengen gak gampang emosional. Pengen gak marah, tapi pengen tidak marah, pengen. Tapi ada yang tagih. Karena diperbudak. Karena utang. Ditagih, ketagih. Ada orang bisa nyanyi holy, holy, holy. Tapi gampang sekali jatuh dalam dosa-dosa yang seksual. Yang amoral. Bahwa orang berani sekali untuk taat, katakan komitmen kepada amanat agung. Tapi kisah sepanjang sejarah hidupnya. Setahun terakhir, nggak ada untuk pergi beritakan Injil, saudara. Ditagih oleh dagingnya. Ditagih oleh dosa. Posisi orang tanpa kecuali, mereka ada dalam keadaan diperbudak dosa. Dan diperbudak dosa bukan case. Diperbudak dosa bukan karena dia tuduh melakukannya. Diperbudak dosa karena hakikatnya sudah dalam keadaan berdosa. Kalau kita baca Roma 3 ayat 3, semua orang telah berbuat dosa. Memang terjemahan Indonesia katanya tuduh. Makanya orang kira kalau dosa itu hanya sekedar perbuatan. Karena saya lakukan, dia berkata begini, besok-besok nggak buat lagi lah. Besok-besok nggak buat lagi lah. Tapi tetap jatuh lagi. Besok-besok lebih baik lagi deh. Tetap jatuh lagi, saudara. Kenapa? Karena dosa itu masalah perbuatan. Hakikat. Makanya nggak bisa sekedar mengubah sekedar komitmen pribadi. Mengubah tekad. Mengubah mimpi-mimpi. Harapan-harapan nggak cukup, saudara. Kalau bisa, maka Kristus tidak perlu mati di Golgota menebus kita. Karena dia diperbudak, hakikat. Karena sudah hakikat dalam dosa, maka dia terus akan diperbudak. Terjemahan dipakai kata Roma 3:3, bukan tuduh, tapi being, hakikatnya. Dalam keadaan dosa. Sejajar dengan Mazmur 51:7, sejak dalam kandungan ibu, aku sudah ada dalam keadaan berdosa. Maka akan terus berbuat dosa, ditagih. Nah, Tuhan katakan dalam ayat 34, ayat 33, ayat 21, ayat 24, bahwa manusia, kamu katanya kepada orang-orang yang notabene, orang yang suka kebaik Allah, orang yang tahu puasa, orang yang tahu tentang konsep Yahweh, konsep Tuhan, konsep hukum-hukum Allah, mereka sudah tahu, lalu katakan kamu dalam keadaan dosa sampai matimu. Saya bayangkan orang-orang yang namanya zaman sekarang, ini orang-orang yang disebut kata ayat 33:1, katanya orang percaya. Mereka ngerinyitkan dahinya. Ini orang kami, katanya ayat 33, coba lihat saudara, ayat 32 sebentar. Ayat 33. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memberikan kamu. Kata 32. Lalu ayat 33, jawab mereka, kami ada keturunan Abraham. Dan tidak pernah, bukan saya keturunan Abraham. Ayat 30 kata mereka, orang percaya katanya kepada Yesus tadi. Lalu dilanjutkan ayat 33 tadi,
Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kami ini orang merdeka. Siapa yang dijajah? Saudara, kalau lihat fakta sebenarnya, mereka betul-betul agamawi. Betul mereka katanya percaya sama Yesus, konteks ayat 30. Betul mereka turun Abraham, beribadah ke gereja. Tapi kalau lihat sesungguhnya, mereka katakan kami tidak. Kami orang merdeka, nggak ada yang jajah kami. Sebetulnya mereka terjajah. Fakta politis, mereka dijajah oleh Roma. Maka kalau saudara baca dalam ayatnya ke-44, hei, iblis bapakmu, kamu pembohong. Fakta kedua, saudara baca terus nanti ke bawahnya, mereka mau bunuh Yesus. Mereka dijajah secara spiritual. Dijajah, mereka dijajah oleh dosa. Mereka diperbudak dosa. Mereka nampak sekali ayat 38, 39, 40, 44. Bukan saja mereka mau bunuh Yesus, tapi juga Tuhan katakan, kamu tuh pembohong. Bapakmu lah iblis, bukan Abraham bapakmu. Nah, itu fakta-fakta betapa mereka dalam keadaan setiap orang. Mereka nampaknya begitu agamawi, tapi faktanya mereka dalam diperbudak dosa. Memang Efesus 2 ayat 1, 2, dan 3 katakan sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah dalam keadaan dosa, dan telah jatuh dalam dosa, kata Tuhan, kamu telah mati. Salah satu ciri mati, nggak berdaya. Jatuh lagi, terlalu banyak maafkan saya, tidak bermaksud menghakimi. Orang Kristen bisa deklarasi saudara Tuhannya, Yesus segala-galanya, lebih dari pemenang, tapi jatuh dosa lagi, main-main sama dosa lagi, tidak bisa menikmati persoalan intim dengan Tuhan, sulit taat untuk melakukan amal agung, sulit taat melakukan kehendak Tuhan. Wah, sedih. Namun saudara kesatuan, coba kita lihat, kembali saudara, dosa itu memperbudak manusia, minimal 3 bentuk. Pertama, sungguh-sungguh dosa itu menguasainya. Terus penuntutnya, menagihnya. Yang kedua, dosa membuat sengsara, saudara. Tidak ada dosa tidak menangis sengsara. Saudara. Ya, kalau saudara baca Roma pasal 2, 19, sengsara. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Bukan maksud saya sejak saudara dari saya diberikan dalam Kristus. Nggak ada sengsara, nggak ada penderitaan. Tapi kita bisa menjalani dan menang atas sengsara. Menang atas tekanan. Sehingga kita bisa menikmati sukacitanya dan sejahteranya. Yang ketiga, kalau kita lihat, dosa itu membunuh manusia. Bukan saja menguasainya, menagihnya terus. Yang kedua, dia sengsara. Yang ketiga, tidak bisa tidak kita tahu persis. Dosa akan membawa kematian kekal. Aduh, tragis sekali. Selamanya sampai selama-lamanya. Malang sekali. Kalau kita nggak sungguh komitmen, nggak hanya sekali lip service, Yesus adalah Tuhan saya. Kita tetap binasa. Mati selamanya. Kalau kita tetap tega melihat orang-orang yang menyebut nama Yesus Tuhannya atau tidak menyebut Yesus Tuhannya, tapi kita tidak sungguh-sungguh mendoakannya dan tidak sungguh-sungguh mendengar Injilnya, besok dia mati, binasa selama-lamanya. Malang sekali. Malang sekali. Saudara kasih Tuhan, coba kita perhatikan bagian ini, saudara. Dosa sungguh memperbudak manusia itu sendiri, membuat manusia begitu sengsara, terus sengsara. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Terus ada kesunyian, kekosongan dalam dirinya. Yang ketiga, pasti mau kebinasaan. Tetapi masuk kita poin kedua. Yesus berikan tawaran baik. Tawaran hebat. Dia katakan tadi ayat 32. Dan ayatnya yang ke-36. Langsung ayat 36. Jadi apabila, ini ada tawaran. Anak itu, Yesus Kristus, memerdekakan kamu. Oh, kamu aja. Kalau kamu sedia saja. Memerdekakan kamu. Kalau anak manusia itu sedia mau diberikan oleh dia sungguh-sungguh, maka kamu akan benar-benar merdeka. Wah, benar-benar merdeka. Bukan hayalan. Bukan halus sekali lagi. Benar-benar merdeka. Sekali lagi saudara coba perhatikan. Ayat 30 memang katakan mereka sudah percaya. Tapi faktanya kalau saudara baca terus ke bawah, mereka banyak mundur. Tinggalkan Yesus. Nggak sungguh-sungguh saudara. Kata percaya di sini betul-betul hanya sekadar belief, bukan trust. Tetapi kata Tuhan ada tawaran hebat, karena memang apa? Ini poin kedua, Kristus sajalah yang dapat memerdekakan kamu. Sungguh-sungguh memerdekakan kamu. Fakta legalitas yang nampak di Golgota itu. Ia berkata, tetelestai. Roma 6 katakan, karena Kristus telah mati,
maka kita mati terhadap dosa-dosa kita. Tapi dikatakan karena Kristus bangkit dan hidup, maka kita bangkit dan hidup bagi Kristus. Mereka, kata mereka di sana bukan sekadar lepas, tapi lepas sekaligus otoritas. Ada kuasa. Istilah dipakai oleh 2 Petrus pasal 1:3-4. Dalam diri kita ada kodrat ilahi. Ada kuasa, ada benih, ada kekuatan yang besar. Dan dari Tuhan semoga kita bukan saja lepas dari dosa itu, tapi sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan itu. Terus menjadi kemerdekaan itu. Nah, bagian penutup, saya sampaikan bagi penutup saudara. Ada 4 aspek nggak bisa enggak. Supaya saudara saya sungguh-sungguh merdeka. Saya kasih ilustrasi sederhana, saudara ya. Satu kali Tuhan pernah berkata kepada orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Waktu itu orang ini bukan saja dimerdekakan secara fisikal. Peristiwa Yohanes pasal 5. Ada orang lumpuh 38 tahun, lalu akhirnya Tuhan dan bangkit berjalan, dia berjalan. Tapi waktu itu sebetulnya dia bukan saja secara fisik, tapi spiritualnya. Namun Tuhan kata begini, pesan kepada dia. Jangan lagi berbuat dosa, supaya tidak terjadi lebih buruk kepada kamu. Banyak orang tidak menikmati kemerdekaannya, terus melanjut menikmati kemerdekaannya, karena dia tidak terus konsisten untuk hidup dalam maksud-maksudnya Tuhan. Tidak terus masuk dalam maksud-maksud Tuhan mulia. Ya, mungkin, sorry kalau saya salah, Kak Pinkan sudah lama sekali melayani Tuhan. Kak Pinkan lama juga kenal saya. Dan saya mau katakan, saya kenal banyak anak-anak muda, karya-karya hebat, tahun 80-an, tahun 90-an, yang komitmennya hebat, luar biasa. Yang mengalami sukacita Allah, dilahirkan kembali terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi heran, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, sedih. Ada yang 5 tahun kemudian hilang, bahkan lebih rusak daripada sebelum bertobat. Ada yang sudah di KPK, saudara, maafkan saya. Dan saya ketemu mereka di sana. Karena saya salah satu pembina untuk orang-orang tahanan di KPK. Saudara, kesalahan itu tragis. Bahkan lebih buruk, saudara. Begitu banyak yang menyakitkan sekali. Karena tidak sungguh-sungguh merdeka. Kata sungguh-sungguh merdeka, itu bukan saja pengalaman begitu nyata kini, tapi terus berlanjut. Terus berlanjut. Maka izinkan saya sampaikan minimal ada 4 hal. Lewat inspirasi kebenaran firman Tuhan, minimal ada 4 hal sungguh-sungguh kita supaya bisa merdeka. Pertama-tama, kalau kita lihat dalam ayatnya ke-32, 36, pertama, kita sendiri memiliki keinginan yang kuat. Keinginan yang begitu dalam untuk hidup dalam kemerdekaan itu. Ingin betul. Makanya coba perhatikan sebentar saya baca ya. Kata firman Tuhan jelas dalam ayatnya ke-31, jika kamu tetap dalam firman-Ku. Kata dalam di sana dimulai dengan satu keinginan kuat sekali. Tetap dalam, ada keinginan kuat sekali. Untuk ada di dalam dia. Untuk kerendahan dia. Untuk hidup di dalam dia. Ada keinginan kuat sekali. Jadi pertama-tama nggak bisa, nggak ada keinginan kuat. Motivasi yang kuat sekali untuk mengalaminya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar muridku. Lalu ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memberikan kamu. Untuk memerdekakan. Pertama-tama nggak bisa, nggak ada keinginan kuat sekali. Sebagaimana kedagingan sebagai dosa, begitu kuat sekali ingin menarik kita terus. Ingin menarik kita terus. Sayang, keinginan kita terlalu lemah untuk terus ingin kuat sekali bersekutu dengan Tuhan. Ingin kuat untuk mengalami firman-Nya. Ingin kuat bersekutu bersama Dia. Ingin kuat mengalami kemerdekaannya. Pertama-tama, ingin. Yang kedua, nggak bisa segera ingin, saudara. Tentu saudara dan saya harus tangkap kebenaran ini. Kita harus memiliki apa? Kemampuan untuk melakukannya. Makanya dikatakan kamu tetap menjadi muridku. Tetap. Itu bicara tentang ada proses apa? Discipleship, pemuritan. Saudara saya harus dimuridkan. Secara pribadi dimuridkan. Dia di kaki Tuhan tiap-tiap kali. Dimuridkan. Memiliki seorang mentor yang baik sekali. Saudara kesatuan sungguh-sungguh mau dimuridkan. Dan saya dimuridkan. Saya sudah melayani Tuhan 42 tahun. Sampai sekarang saya masih punya mentor, saudara. Wah ya, nggak bisa, saudara. Saya nggak bisa, saudara. Wah, maafkan saya, saudara pengagum khotbah ini, saya kesusun namanya. Orang yang dulu luar biasa, dipakai Tuhan hebat. Sekarang masih punya pengaruh. Tapi pengajarannya, maaf saya katakan, bukan sekarang melenceng, udah sesat. Mereka nggak percaya
Ketiga tunggal, Trinitas, Roh Kudus. Itu feminim betul, dalam bahasa saya feminim. Tapi bukan berarti Roh Kudus itu bisa jadi dia khotbahkan, dia pernah bercumbuan sama Roh Kudus sampai klimaks. Bercumbu-cumbuan, menikmati cumbuannya. Aduh, ngeri sekali, saudara. Nah, saudara ya. Tapi kenapa bisa nyasar begitu, saudara? Karena nggak ada cover, nggak ada mentor, saudara. Ya, saya juga bahaya, saudara, kalau nggak punya mentor, saudara. Saya punya kakak namanya Ripon, dia punya mentor juga, saudara. Kita punya mentor. Ya, nggak bisa, nggak, saudara. Saudara kesan Tuhan, saudara saya terus masih mau dimuridkan, terus masih mau dimuridkan, konsisten, terus mau dimuridkan, terus dimuridkan lagi. Supaya kita punya kemampuan, kecakapan, yang ketiga kita harus mengambil kesempatan untuk melakukan. Maksud saya, tiap pesan Tuhan yang sampai, pastikan saudara saya antusias untuk melakukannya. Antusias untuk melakukannya. Sama seperti Pak Petrus katakan, karena engkau mengatakannya, aku melakukannya. Karena Tuhan mengatakannya. Walaupun apa yang Tuhan katakan, nampaknya nggak cocok dengan rasa nyaman. Nggak cocok dengan situasi waktu itu. Petrus sudah menjalaikan, nggak dapat, udah siang hari, sudah mulai terik mentari. Tuhan katakan, jalanlah. Lalu dikatakan, karena engkau mengatakannya. Waktu itu ada gelombang besar, badai besar, lalu dikatakan, kemarilah. Lagi-lagi Petrus katakan, karena engkau mengatakannya. Pokoknya taati aja. Benar taat aja. Orang Kristen ada, saya mengembalakan jemaat sudah lebih dari 30 tahun. Ada banyak jemaat-jemaat yang maju bagus. Ada orang sejak 25 tahun sudah jemaat, tapi nggak pernah bawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Kan nggak pernah saudara mau mentaati. Hanya mau menggumuli. Berita atau pergi beritakan Injil. Dia jawab, kugumuli ya Pak ya, aku doakan dulu ya, tunggu waktunya Tuhan. Saudara, perintah Tuhan ketika datang, itulah waktunya Tuhan untuk kita taati. Bukan tunggu-tunggu, bukan diuji dulu, masa perintah Tuhan diuji, saudara. Saudara, kesatuan yang keempat, saudara, kita harus bersenang-senang dan berenang-renang dalam kebenaran Tuhan. Saya kasih ilustrasi cerita dalam 4 poin ini, saudara ya. Saudara tentu tahu yang namanya skydiving. Penerjun, saudara, penerjun yang menikmati, wah betul-betul freedom ya, betul-betul merdeka mereka di udara sana. Wah, saya pernah digendong seorang teman yang jago sekali sebagai penerjun payung, tapi juga pelatih. Saya pernah digendongnya, saya tegang sendiri, saudara. Tapi yang gendong saya, saudara, wah menikmati, saudara. Wah, karena saya nggak pernah bersenang-senang berenang-renang kayak gitu, saudara. Pucat sekali. Lalu dia katakan saya, pendeta, takut juga ya. Saudara, coba saya cerita, saudara, coba ilustrasi skydiving dari saudara ya. Bisa terbang, dia berenang-renang dan bersenang-senang. Saya ceritakan sebentar, saudara ya, ilustrasi. Coba bayangkan, bisakah dia ikut skydiving? Waktu itu seorang ini, dia mau ikut skydiving, tapi dia pergi waktu mau ke airport, tempat pesawat menunggunya, tiba-tiba dia kecelakaan. Tentu nggak bisa jadi, saudara ya. Nggak jadi, nggak pernah dia terbang freedom skydiving. Ini namanya not truly free. Yang kedua, katakanlah dia nggak tabrakan, dia sampai ke pesawat itu, saudara. Sampai ke pesawat itu, lalu waktu sampai pesawat itu, lalu instruktur yang menyuruh dia akan sebentar lompat ditanya begini, kamu waktu proses latihan untuk skydiving, kamu rutin nggak? Dalam 10 kali pertemuan, saya hanya ikut sekali saja. Jadi, kira-kira dia dikasih izin nggak, saudara? Dia bolos-bolos, saudara. Proses pemuritannya gagal, saudara. Bolos-bolos. Dia bolos-bolos, nggak konsisten saat teduhnya. Nggak konsisten sungguh-sungguh dalam persekutuan karib dengan Tuhan. Dia nggak bisa merdeka, saudara. Nggak mungkin berani si instruktur lepaskan, saudara. Tetap aja dalam pesawat. Yang ketiga, saudara. Kalau yang kedua ini bersama Tuhan, dia tidak memiliki apa? Dia nggak punya freedom of ability. Nggak punya kecakapan. Gimana bisa? Yang ketiga, bersama Tuhan, katakanlah dia sudah ikut poin pertama, kedua. Dia sampai ke pesawat, dia ikut pemuritannya, dia ikut di perlengkapannya. Lalu waktu sampai di atas, disuruh lompat.
Dia ketakutan, saudara. Bisa nggak dia skydiving? Nggak bisa, saudara. Dia nervous. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Banyak orang Kristen disuruh taat, lakukan. Aduh, nggak bisa, saudara. Nggak taat, saudara. Wah, ini namanya orang ini nggak punya apa? Nggak punya freedom of desire. Nggak mau dia, saudara. Yang keempat, saudara. Katakanlah dia mau lompat, saudara. Bergairah sekali dia lompat. Yes! Tapi coba bayangkan, saudara. Dia nggak punya kepekaan untuk kapan dia membuka parasutnya, saudara. Dan tiba-tiba sudah mau mendekati dasar, saudara. Baru dia buka, saudara. Itu namanya cari mati, saudara. Kesan Tuhan nggak bisa nggak. 4 keberanian, saudara, ilustrasi saudara, supaya saudara saya bisa merdeka. Pertama nggak bisa nggak. Trust. Betul-betul. Punya keinginan kuat untuk percaya penuh hidup dalam firman. Yang kedua, mau terus dimuridkan. Mau terus dimuridkan. Mau terus dimuridkan. Memang saya kira dulu waktu 2 tahun pertama saya bertobat, saya sudah menjadi orang merdeka. Saudara. Mantap. Bahkan saya sudah melayani, saudara. Tetapi ketika saya 3 tahun sudah khotbah kemana-mana, mulai khotbah di mana-mana, saya lelah, tiba-tiba tukang becak tabrak saya tonjok tukang becaknya, saudara. Nggak benar-benar merdeka saya, saudara. Padahal saya nyanyi, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Tapi tonjok tukang becak juga bebas, saudara. Waduh, itu saya ingat tahun 82, saudara. Nggak, saudara dan saya terus muridkan. Yang ketiga apa? Ketaatan betul-betul responsif. Responsif. Yang keempat, terus bersenang-senang. Terus berenang-renang kepada firman Tuhan. Saudara, dan jadi peka, saudara. Terus, jangan kendur. Peka. Kalau gagal, bangkit. Terus peka, berenang-renang bersenang-senang. Nanti peka. Kita akan peka dan terus mentaatinya. Nikmatilah kemerdekaan yang Tuhan tawarkan buat kita. Amin. Bapak, terima kasih sabda firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tuhan berbicara lebih lanjut kepada kami. Tawaran-Mu bagi kami begitu mulia. Sungguh-sungguh merdeka. Jamah kami semua, Tuhan. Matrakan firman-Mu kepada kami. Kami tidak mau menjadi orang Kristen halu. Hanya halusinasi. Hanya ingin. Hanya cita-cita. Hanya nyanyi. Tapi kami sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Seperti yang Tuhan tawarkan kepada kami. Bapak, pulihkan hubungan kami paling intim sama Tuhan. Bila kami punya hati seorang murid yang terus mau belajar, terus belajar tunduk. Dan kami taat sepenuhnya dengan bergairah. Pekakan kami terus, Tuhan, untuk terus sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan anugerah ini mendengarkan sabda Tuhan. Bagimu-lah kemuliaan dan pujian selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembali.